Failan merupakan film romantis Korea yang dirilis pada tahun 2001 yang memiliki jalan cerita yang tak biasa dan unik. Dibintangi oleh Choi Min-sik yang merupakan salah satu aktor paling produktif untuk dunia layar lebar Korea Selatan. Mendampingi Choi Min-sik sebagai pemeran utama adalah artis dari Hong Kong, yaitu Cecilia Chung. Film ini cukup banyak di-request oleh subscriber UBA Entertainment. Film yang mendapat rating tinggi ini sangat tidak boleh kamu lewatkan. Namun sekedar informasi, film ini memiliki alur maju mundur dan plot yang acak, seperti menggabungkan potongan-potongan puzzle yang terpisah. Jadi kalian harus fokus ya. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Failan versi UBA Entertainment. Di awal film yang berlatar hitam putih, tampak seorang wanita bernama Failan sedang berada di pengecekan paspor di sebuah bandara dan ingin pergi ke Korea untuk bertemu satu-satunya keluarganya yang tersisa setelah meninggalnya kedua orang tua Failan. Failan adalah seorang gadis Cina dengan perawakan cantik dan pendiam. Scene berganti. Saat itu ada seorang pria berumur 40 tahunan bernama Kang Jae. Kang Jae merupakan seorang preman dan anggota gangster. Ia sedang ketiduran di toko permainan Time Zone. Ia dibangunkan oleh bocil karena bocil itu ingin main juga. Saat Kang Jae terbangun, ia malah memukul bocil itu dan mengompasnya. Kita diperkenalkan dengan karakter Kang Jae ini adalah seorang pria preman pada umumnya. Ia suka naik darah, hidup luntang-lantung seperti tanpa tujuan, dan juga ia baru saja keluar dari penjara. Pria seperti ini tentunya jauh dari cinta. Lalu Kang Jae melanjutkan permainan lainnya dan mendapatkan hadiah sebuah pemanggang. Saat itu, tiba-tiba sebuah mobil datang di depan tempat permainan itu. Ternyata itu adalah bos kelompok gangsternya bernama Yong-sik. Yong-sik memarahinya karena pergi ke tempat permainan setelah keluar dari penjara dan meninggalkan Kang Jae setelah memukulnya hingga terjatuh. Malam harinya Kang Jae pergi ke toko rental kaset dewasa milik Yong-sik yang sebelumnya ia yang menjaganya. Saat masuk ke dalam, ternyata ada sepasang sejoli yang sedang bercinta. Ternyata yang laki-laki itu adalah anak buah Yong-sik lainnya yang ditugaskan untuk mengelola tempat itu menggantikan Kang Jae. Kang Jae yang tak terima dengan perkataan laki-laki itu kemudian memarahinya dan membuat kacau di toko itu lalu meninggalkan mereka. Sesampainya di kosan, Kang Jae bertemu dengan teman kosnya yang bernama Kyung. Kyung ini juga merupakan anak buah Yong-sik dan mereka bermain gulat bersama. Lalu diketahui alasan dulu Kang Jae masuk penjara adalah karena merentalkan kaset dewasa pada anak di bawah umur. Dan ia dihukum 10 hari di penjara. Keesokan paginya Kang Jae mencari minum di kulkas. Ia tak menemukannya. Lalu ia melihat-lihat isi kaset milik Kyung. Ternyata di dalamnya ada segepok uang yang langsung diambil oleh Kang Jae. Cerita berlanjut. Yong-sik sedang memarahi para karyawannya karena bar yang dikelolanya mengalami penurunan penjualan. Sang ketua gangster ini memukuli karyawannya dan memecahkan gelas-gelas. Tiba-tiba Kang Jae datang. Di sini Yong-sik menawarkan Kang Jae menjadi tukang pukul di bar tersebut. Namun ia menolak dan mengatakan lebih baik menjadi pelayan. Besoknya, 3 anak buah Yong-sik yang masih remaja mengajak seniornya, yaitu Kang Jae, untuk melakukan sebuah tugas menagih hutang para pedagang toko kecil. Namun, itu adalah tempat di mana Kang Jae biasanya ngutang. Tak tahan mendengar perdebatan Kang Jae dengan bibi pemilik toko, ketiga pemuda ini pun menuangkan minyak di sekitar toko. Ketiga pemuda ini kelihatan tak hormat pada Kang Jae dan mengatakan kalau Kang Jae tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bicara. Mendengar hal itu, Kang Jae pun berkelahi dengan mereka di jalanan. Ketika malamnya, Yong-sik sangat marah dengan mereka semuanya dan menghajar ketiga anak buah yang masih muda itu dan juga Kang Jae hingga babak belur. Namun setelah itu Kang Jae dan Yong-sik pun minum di barnya Yong-sik hingga mereka mabuk. Tiba-tiba ada anggota gangster dari kelompok lain yang masuk ke bar itu. Yong-sik yang menyadari hal itu pun mengejarnya.
Saat sampai di parkiran, Yong-sik menghajar orang itu habis-habisan. Hampir kalah, Kang Jae membantunya. Namun karena sangat marah, Yong-sik membenturkan kepala orang itu ke jalan hingga tewas. Besoknya Yong-sik meminta Kang Jae untuk menemuinya di kantor dan meminta bantuan kepada Kang Jae untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan itu sambil berlutut memohon. Yong-sik juga mengatakan akan mengabulkan permintaan Kang Jae yang punya impian untuk pulang ke kampungnya dengan perahu nelayan dan akan membelikannya itu. Kang Jae perlu waktu untuk memutuskan jawabannya. Lalu ia menemui Kyung untuk makan malam bersama. Saat mabuk, ia meminjam HP Kyung dan menelpon Yong-sik. Lalu ia mengatakan menyetujui permintaan Yong-sik untuk menggantikannya di penjara, asalkan Yong-sik mau membelikannya kapal nelayan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan juga Kang Jae meminta uang muka pada Yong-sik. Malam harinya, saat sedang gosok gigi, tiba-tiba dua orang polisi datang ke kosan Kang Jae. Belum sempat Kang Jae berbicara, polisi itu lalu berkata kalau istrinya, Failan, telah meninggal dunia. Kang Jae pun kemudian terdiam, tak berkata sepatah kata pun. Penonton kemudian dibuat penasaran dan kebingungan. Ternyata Failan, si gadis yang di awal film tadi, adalah istri Kang Jae. Tapi bagaimana bisa? Ternyata bagian awal film tadi adalah flashback dari kisah pertama dalam film ini. Dari sini film ini akan memiliki alur maju mundur dan plot yang acak, yang kemudian menggabungkan potongan-potongan puzzle untuk menjelaskan inti cerita dari film ini. Apa sebenarnya tujuan akhir dari film ini? Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Jadi seduh dulu kopimu dan mari kita lanjut ke cerita film ini. Scene flashback kemudian ditampilkan. Begitu Failan sampai di Korea, dia mengetahui bahwa kerabat yang dicarinya telah pindah ke Kanada lebih dari setahun yang lalu. Putus asa bagaimana cara untuk tinggal dan mencari nafkah di Korea, Failan terpaksa mengadakan perjodohan kontrak melalui agen perjodohan agar dapat tinggal di Korea tanpa masalah. Karena kekurangan uang, Kang Jae yang kala itu berada di situ memutuskan untuk melakukan perjodohan tersebut. Meskipun ia hanya melihat Failan dari kejauhan, ia juga lalu memberikan syal merah miliknya kepada Failan melalui Kyung yang merupakan agen perjodohan itu. Kang Jae di sini terlihat masih segar dan berpenampilan seperti gangster berkelas. Dan dari sini status Failan dan Kang Jae di Korea adalah suami istri. Scene kembali maju. Saat itu Kang Jae menemui Yong-sik. Yong-sik memastikan kalau Kang Jae tidak berubah pikiran untuk menggantikannya masuk penjara. Kemudian Yong-sik memberikan dokumen pada Kang Jae untuk diberikan kepada Kyung di sebuah stasiun dan memberikannya sedikit uang jajan. Sambil mengatakan akan menyelesaikan urusan mereka setelah Kang Jae menghadiri pertemuan dengan polisi terkait kematian istrinya. Di kereta api, tampak Kyung sedang menyuruh Kang Jae untuk menghafalkan informasi diri Failan, istrinya, agar ketika ditanya polisi, ia bisa menjawabnya dengan benar. Kyung juga memberikan foto Failan, mana tahu dia lupa wajah Failan. Ketika melihat foto itu seolah Kang Jae seperti menyimpan sesuatu. Scene kembali mundur. Saat itu Failan tampak akan dijual untuk menjadi pelacur di sebuah bar. Failan yang polos tidak bisa berbuat banyak karena ia juga butuh pekerjaan dan tempat tinggal. Namun saat hendak deal dengan mucikari, Failan tiba-tiba batuk darah dan membuat mucikari itu tidak mau memperkerjakannya. Lalu Failan dibawa ke tempat laundry di tepi pantai untuk dipekerjakan sebagai tukang laundry. Awalnya pemilik laundry tidak mau menerima Failan karena dalam berbahasa dia juga belum paham sepenuhnya. Namun akhirnya ia menerima Failan dan memberikan uang untuk Failan beristirahat di tempat laundry tersebut. Dalam kesendiriannya di dapur, Failan sangat sedih hingga ia menangis dengan apa yang telah terjadi kepadanya, hidup di negeri orang sebatang kara. Namun pagi harinya ia adalah orang yang berbeda, penuh semangat dan rajin bekerja. Ia membersihkan toko laundry dan mencuci semua pakaian kotor di sana, lalu membersihkan semua ruangan di tempat tersebut. Hingga penjaga toko pun terkagum dengannya. Lalu pemilik toko mengajarinya sedikit-sedikit bahasa Korea.
Alur kemudian maju, kembali ke kereta api tadi. Kyung menjelaskan latar belakang Failan kepada Kang Jae dan memberikan sepucuk surat dari Failan kepada Kang Jae yang ia tulis ketika masih hidup, yang berisi ucapan terima kasih kepada Kang Jae karena telah menikahinya dan ia bisa bekerja di negara itu. Failan juga mengatakan semua orang di sana baik padanya, namun yang paling baik adalah Kang Jae karena telah sudi menikahinya. Malam harinya, Kang Jae mencoba menghafal informasi diri Failan di penginapan. Scene pun mundur lagi. Saat itu di toko laundry, tiba-tiba datang seorang polisi yang memastikan kalau Failan benar-benar punya seorang suami di Korea. Failan yang sudah hafal data diri Kang Jae pun menghampiri polisi tersebut dan menjawab semua pertanyaan dengan baik. Meski tidak pernah bertemu dengan Kang Jae, namun Failan memiliki foto Kang Jae. Failan menghabiskan hari-harinya dengan bermimpi dan berharap Kang Jae datang mengunjunginya. Failan sering menulis surat kepada Kang Jae dalam kesedihannya tentang betapa dia merindukan dan memikirkan Kang Jae. Tetapi Failan tidak pernah berani memberikan surat-surat itu kepada Kang Jae. Indahnya lagi, Failan juga menyempatkan dirinya ke toko untuk membeli gosok gigi untuknya dan Kang Jae. Cinta memang unik. Dapat disimpulkan bahwa Failan ini jatuh cinta kepada Kang Jae, seseorang yang ia anggap telah menyelamatkannya. Ia jatuh cinta sebab kepedulian Kang Jae padanya untuk pertama kalinya. Kang Jae telah sudi menikahi Failan dan memberikan syal merah yang kemudian selalu dipakainya. Sejak itu, ia tidak merasa sebatang kara lagi. Esok paginya, Failan yang sedang bekerja kembali mengalami batuk darah. Kembali ke masa kini. Saat itu Kang Jae dan Kyung telah sampai di kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kematian istrinya. Namun karena polisi tersebut tidak serius dalam menanyai Kang Jae yang hanya dengan beberapa pertanyaan, membuat Kang Jae merasa kesal terhadap polisi-polisi itu dan membuat gaduh di sana. Kyung pun mencoba menenangkan Kang Jae. Lalu kembali ke cerita Failan yang mengalami batuk darah. Ia pergi menemui orang yang memperkerjakannya di laundry sebelumnya untuk mengatakan kalau ia sedang sakit. Namun orang itu tidak percaya. Kemudian Failan pun pergi dari tempat itu sambil menangis. Di kamarnya, ia terus menatapi foto Kang Jae dan mengharapkan kehadiran Kang Jae di sisinya di saat kondisinya yang seperti sekarang ini. Lalu ia berniat pergi menemui Kang Jae esok harinya. Failan pun pergi ke kota dan sampai ke toko rental kaset yang dijaga Kang Jae. Failan mengetahui alamat Kang Jae setelah melihat data diri Kang Jae. Sesampainya ia di sana, akhirnya ia melihat Kang Jae, suaminya. Namun saat ia hendak masuk, tiba-tiba polisi datang menangkap Kang Jae karena merentalkan kaset dewasa kepada anak-anak remaja. Failan pun berpapasan dengan Kang Jae namun tak berkata apapun. Ini adalah momen ketika Kang Jae dipenjara selama 10 hari. Scene kembali maju. Saat itu Kang Jae sedang di rumah sakit. Kang Jae akan bertemu dengan Failan yang sudah meninggal. Saat mayatnya Failan tiba, ia bertanya kepada suster, apakah benar Failan benar-benar meninggal? Kyung yang mendengar hal itu lalu mengatakan kalau Kang Jae terlalu berlebihan. Kang Jae lalu marah dengan perkataan Kyung. Kyung pun pergi memberikan waktu untuk Kang Jae dan mayat Failan berdua. Kang Jae terlihat sedih. Malamnya, Kang Jae dan Kyung sedang makan malam dan minum bersama. Kang Jae yang mabuk mengatakan dirinya sangat sial karena harus menggantikan Yongsik masuk penjara. Dan apa yang harus diperbuatnya dengan mayat istrinya, hingga ia pun membuat kekacauan di tempat tersebut. Keesokan paginya, Kang Jae, Kyung, dan orang yang memperkerjakan Failan pun menjemput abu mayat Failan. Namun perkataan yang menyakitkan hati Kang Jae muncul dari orang itu yang merendahkan Failan dan membuat Kang Jae marah lalu menghajarnya. Tiba-tiba Kang Jae mendapat telepon dari Yongsik dan menanyakan apakah masalahnya sudah selesai. Kang Jae menjawab kalau masalahnya telah beres dan akan segera kembali. Sebelum mereka kembali, Kang Jae dan Kyung menghampiri tempat kerja Failan sebelumnya. Saat bertemu dengan ibu pemilik toko laundry, Kang Jae dipukul habis-habisan karena tidak pernah datang menemui Failan yang setiap hari menunggu kehadiran dirinya. Di sini Kang Jae tampak sedih dan menyesal.
Bahkan saat pergi dari tempat tersebut, tak lupa ibu pemilik laundry memberikan surat yang ditulis oleh Failan kepada Kang Jae. Di tepi pantai, Kang Jae membuka surat itu dan membacanya. Surat tersebut berisikan, "Kepada Tuan Kang Jae, aku tidak mengirim surat ini karena aku tak yakin kalau kau akan menerimanya. Jika kau lihat ini, kau harus datang menemuiku. Terima kasih, tapi aku sudah mati. Terima kasih atas kebaikanmu untuk waktu yang singkat. Aku tahu banyak tentangmu. Ketika aku melihat fotomu dan tak pernah melupakannya, aku mulai menyukaimu. Dan sesudah itu jadi lebih berat bagiku. Sendirian membuatku sulit untuk menahan rasa sakit. Aku minta maaf. Kau selalu tersenyum di foto. Semua orang di sini baik. Tapi kau yang paling baik karena kau telah menikahiku. Aku ada sebuah permintaan kepadamu. Maukah kau mendatangiku saat aku sudah meninggal? Apakah tidak apa-apa jika aku mati sebagai istrimu? Maaf karena meminta ini. Tapi ini satu-satunya yang aku minta padamu. Aku minta maaf karena tak punya apa-apa yang bisa aku berikan padamu. Aku mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Tuan Kang Jae, selamat tinggal." Seketika itu juga Kang Jae terlihat sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Dan sekali lagi, cinta memang unik. Seorang pria preman yang tidak mengenal cinta kemudian merasa sangat dicintai dan jatuh cinta kepada gadis yang hanya pernah dilihatnya sekejap. Gadis yang merupakan istri kontraknya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa hidupnya berharga. Cerita berlanjut. Kang Jae dan Kyung telah sampai di kota mereka. Saat itu Kang Jae membawa abu mayat Failan. Mereka mendengarkan berita kalau polisi sedang meninvestigasi para gangster atas penemuan mayat yang ditemukan di sekitar pelabuhan. Kang Jae pun menemui Yong-sik dan Yong-sik pun memeluk Kang Jae. Yong-sik mengatakan investigasinya sudah mulai dipersempit dan minta Kang Jae untuk menepati janjinya. Yong-sik pun memberikan kunci perahu nelayan yang telah ia beli kepada Kang Jae. Namun di sini, Kang Jae berubah pikiran dan tidak menepati janjinya. Ia berkata kalau ia tak akan masuk penjara dan akan pulang kampung. Lalu ia berterima kasih kepada Yong-sik atas segalanya. Ia pun pergi meninggalkan kantor Yong-sik tanpa mengambil kunci perahu nelayan itu. Yong-sik pun sangat murka kepadanya. Di kosannya, Kang Jae sedang merapikan pakaian yang akan dibawanya untuk pulang ke kampung halamannya. Kyung dengan berat hati merelakan kepergian Kang Jae dan ia pergi keluar untuk mencarikan oleh-oleh untuk dibawa Kang Jae nantinya. Saat Kyung pergi, Kang Jae lalu membuka kotak kaset yang dulu ia pernah mengambil segepok uang di dalamnya, lalu mengganti uang tersebut. Di sisi lain, Kyung yang sedang berada di pasar ditelepon oleh Yong-sik untuk bekerja dan tidak memberikan waktu untuknya pulang ke kosan. Kembali di kosan, Kang Jae melihat kaset yang isinya adalah kenangan istrinya, Failan, yang pernah direkam oleh Kyung. Lalu memutar rekaman itu sambil senyum-senyum melihat Failan yang sedang di pantai sambil bernyanyi. Dan nyanyian itu ia tujukan untuk Kang Jae. Tiba-tiba orang suruhan Yong-sik pun datang ke kosan Kang Jae dan menjerat leher Kang Jae dari belakang, hingga membuat Kang Jae tewas perlahan. Sambil melihat rekaman istrinya yang sedang bernyanyi di pinggir pantai, yang sangat cantiknya.